Sup apa yang paling berguna buat kehidupan? Sup paduihme. Welcome back to MSN Homes Podcast. Yes, dimana kita bakal bahas daily things, ketemu research, ketemu buku, dan yang lainnya, as usual. As usual. Nah, as usual juga kita mau nge-remind untuk follow Instagram, follow TikTok, follow Spotify, yes. follow YouTube, dan pasti bisa komen. Nah, Betul. Yes. Oh, kalau YouTube, TikTok sama Insta itu untuk dapat konten 1 menit. Betul, trivia dalam 1 menit. Kenapa dalam 1 menit? Exactly, Nano Podcast. Nano Podcast. Kalian juga bisa subscribe YouTube kita, tambahin subscribersnya biar banyak yang subscribe. Ini ada bulunya Oli. He's coming everywhere. Oke. Apa Homes? Jadi kita mau bahas topik kita hari ini. Kayak menarik, aku suka sih. Kayak pas kamu kasih tahu kita bahas ini, aku kayak Yes. Aku jelasin sedikit kenapa kita bahas ini ya. Jadi awalnya dari beberapa waktu yang lalu kita habis nonton filmnya A24. Yes. A24. 24 kan? Oh 24. Kok aku kayak gak dengar R. A24. Oke. Terus? A24 film-filmnya ada apa aja? A24 ada Everything Everywhere All at Once. Ya, terus udah gitu Midsommar, Hereditary. Pokoknya film-film yang indie. Terus yang biasanya tuh konsep ceritanya tuh kayak agak di luar nalar, yang kayak jadinya tuh kita mikir. Kan kalau kita dulu nonton film kan biasanya emang kayak oh ya udah kita disuguhkan, kita menikmati. Kalaupun ada bahan yang dipikirkan, gak usah dipikirin itu. Bener. Jadi kayak endingnya tuh jelas. Kalau ini tuh mostly film dari A24 tuh at the end tuh jadi kita kayak reflection atau jadi kayak open ending gitu. Iya. Dan somehow colorsnya gitu-gitu tuh kayak khas ya. Iya khas. Kayak gitu, kayak pace ritmenya tuh kayak benar. Kayak gitu-gitu. Nah di hari ini kita akan ubah konsep MSN House jadi review film. Yes. Podcast review film. Kita bisa nonton kemarin filmnya sutradaranya A24 yang namanya Celine Song. Yes. Celine Song itu yang bikin Past Lives. Past Lives, ya. Nah terus terakhir dia bikin Materialist. Materialist ya. Ada S nggak ya? Materialist. Iya. Karena banyak. Itu film yang ada si Chris Evans, si Javier Peña, bukan siapa namanya dia? Pedro Pascal sama Dakota Johnson. Aku suka banget, excited karena kan ini filmnya dibilangnya kan tentang romcom kan gitu loh. Padahal ya emang sih vibe-nya pun sebenarnya rasanya kayak romcom 90-an, early 2000s gitu loh. Pilihan lagunya, outfitnya, bahkan ke trailernya pun rasanya seperti itu. Jadi makanya excited banget dan orang-orang excited juga untuk nonton, nungguin ya karena dibilang kayak one of the, bahkan ada yang bilang kayak romcom of the year. Iya. Aku pas nonton ini kok menyenangkan. Menyenangkan kan? Filmnya ya jangan nanti spoiler. Iya. Walaupun lain ya sama Past Lives. Kalau teman-teman belum nonton Past Lives, no, you have to watch it. Itu kayak bagus banget. Jadi emang orang udah ada ekspektasi sih dengan si Materialist ini. Karena orang udah nonton Past Lives duluan. Karena emang itu bagus banget. Betul, tapi sebelum kita semakin jauh menjadi reviewer film podcast ini, kamu follow Jemima Series atau Jamie Mate UMW aja. Yes, kalau buat film-film follow Jamie aja. Aku. Tapi kali ini kita nggak bakal bahas tentang filmnya, tapi lebih ke specifically Celine Song-nya, sutradaranya. Jadi ada sebuah interview, si Celine Song ini diinterview di sebuah podcast juga kalau nggak salah. Podcast juga, betul. Dia ngasih sebuah ilmu yang buat kita berdua ini kayak semacam life changing, game changing dalam menghadapi sebuah pekerjaan. Yes, benar. Pekerjaan atau challenge. Sesuatu yang dijalankan lah gitu ya. Iya. Kita singkat dengan apa? Supaduihme. Jadi kita pisahin su, pa, duih, DWYH, sama terakhir ME. Kayak band 90s. Inikah rasanya? Gitu deh. Aku menarik banget sih karena Celine Song ini kan kalau kita lihat sutradara, aku nggak tahu sih karena dia tuh ngomongnya tuh tenang banget. Bener. Kayak ngomongnya tuh kayak segini nadanya, rendah, terus tenang. Terus pokoknya kalau buat SMR gitu kayak enak banget ngedengerin dia ngomong. Gitu. Dan ternyata yang dia sampaikan bagus banget gitu loh. Dan emang tercermin dari apa yang
dia dihasilkan. Nah, benar. Jadi Supaduwihime ini adalah 4 prinsip yang dia jelasin di interview tersebut, kayak semacam rumusan sukses ala Celine Song. Tapi dia dapetin dari profesor directingnya di kampus, si Anne Bogart ini. Iya. Mau tahu apa aja? Get your coffee ready. Yes. Kita siapin kopi kalian. Tikling. Aku air putih. Yes. Kita masuk ke part yang pertama dari 4 prinsip tadi, Supaduwihime. Pertama di SU dulu. SU, apa itu? SU. Ini adalah show up. Nah, ini dia bilang fondasi paling utama. Betul. Konsistensi hadir dan menyelesaikan tugas. When you think about it, it's really important gitu loh. Kalau kayak baru sebelum masuk ke hal-hal yang teknis gitu kan. Kali kita tuh suka mau segala sesuatu, tapi kita nggak tahu mulai dari mana. You know what? You can just show up aja. Hadir aja gitu. Dengerin, nanti akan ada kok isinya gitu. It's always first step lah. First step, exactly. Dan bahkan emang dibilang juga ya, show up itu sebenarnya salah satu yang paling sulit dilakukan. Iya benar. Iya nggak sih? Kayak sering dianggap remeh, padahal itu justru tahap paling pertama yang harus dilakukan gitu. Karena sebelum kita masuk ke hal-hal teknis lainnya, ini justru hal yang paling prinsip buat dilakukan gitu ya. Kayak kalau kita nggak show up, nggak hadir dalam sebuah tanggung jawab, ke belakangnya ya pasti. Iya benar. Sesimpel kayak aku kayak mau, aku sore, aku udah di jamnya nih, kayak mau jalan kaki gitu ya. Tapi aku kayak nggak jadi. Padahal untuk mulai aja, show up aja dulu, keluar pagar, udah jalan deh keliling komplek. Dan sering kali kalau kita lagi bikin sesuatu, ketika mau mulai itu rasanya berat banget. Tapi once kita udah show up, kita udah bener-bener commit, the rest is easy. Betul kayak olahraga juga kan gitu kan. Katanya mulai dulu aja, show up. Nah, ini ada penelitian di tahun 2014, Sackett and Walmsley, dia mengompilasi ratusan studi sejak awal abad ke-20. Dibilang tuh conscientiousness itu adalah conscientiousness susah ya. Tapi itu adalah kecenderungan individu yang untuk menjadi terorganisir, bertanggung jawab dan tekun dalam menjalankan tugas. Artinya dia konsisten, dia tanggung jawab ketika dikasih satu task, dikasih satu responsibility, dia yaudah gue datang, gue tekun, gue menyelesaikan tugas gitu. Benar-benar. Itu adalah prediktor non-kognitif terbaik untuk performa kerja. Iya benar-benar. Karena emang kayak karena kan udah tahu tugasnya. Maksudnya dia kan muncul gitu kan. Terus dia kayak ya udah gue show up. Bukannya hasilnya nggak bagus ya. Benar. Tapi paling nggak tuh dia melakukan hal itu terus menerus. Iya. Dan itu penting lagi show up. Benar. Kita kan suka bilang kayak, ya udah yang penting mulai aja dulu. Segala sesuatu kayak mau ngonten apapun. Kalau nunggu perfect, ntar lama. Gitu kan. Kadang kan ya kalau dihubungin sama sama pekerjaan sehari-hari gitu kan. Kayak kalau aku suka ngonten gitu, kayak ngontennya jadinya tuh yaudah deh aku mulai aja daripada bikin tunggu perfect. Nggak bagus nanti deh ini deh. Tapi once you started, the ball is gonna start rolling. Bener, aku setuju. Aku juga kalau lagi malas, maksudnya kalau lagi malas kerja atau melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikasih gitu ya, aku kayak semenjak punya mantra ini, aku langsung kayak nggak udah sebad mood apapun, semalas apapun, yuk kita show up dulu. Nanti sisanya ini kok, sisanya jalan kok. Exactly. Itu ada penelitian Holmes di tahun 2007 apa? Dari Roberts et al. Tahun 2007, orang yang kayak tadi ya, yang show up ini punya rata-rata grade emang lebih tinggi, karir lebih stabil, hubungan lebih sehat, dan umur lebih panjang. Iya sih. Bagus ya? Karena aku ngerasa ya di sekitar aku ya, teman-teman dari pertemanan di kantor, di pekerjaan gitu ya. Pada akhirnya orang-orang yang bisa diandalkan bukan yang paling pinter, bukan yang paling paling cepet gitu, paling sigap, paling knowledgeable. Enggak. Cuma adalah orang-orang yang selalu hadir gitu, orang-orang yang selalu ada gitu. Ujung-ujungnya selalu kita andalkan, ini orang konsisten ya, terus ada gitu. Jadi akhirnya kita look up ke dia gitu. Karena sebenarnya segala sesuatu itu bisa dipelajarin gak sih? When you show up, ntar juga along the way akan ini. Kamu ada gak sih orang yang kamu rasa, ini orang gitu? Aku ada teman-teman kita namanya Chandra. Atau singkat saja CPB. Dia orangnya bener-bener
konsisten show up terus gitu, maksudnya bener-bener whatever the responsibility dia hadir terus, ujung-ujungnya bener-bener bisa diandalkan dia gitu. Bener, ya kan? bener. Iya bener sih. Jadi dia emang udah show up gitu untuk bentuknya ya untuk diri dia atau mungkin untuk mendukung orang lain. Benar. Kalau kamu misalkan Homes, kamu kayak kerja di rumah, apalagi kayak gitu kan. Maksudnya kayak kamu ngaruh gak sih untuk, apalagi kan ya kalau di rumah siapa yang nonton? Iya, kalau di rumah, kalau bukan nonton sih, cuma maksudnya siapa yang melihat gitu loh. Kalau kantor kan ada orang yang ngeliat kayak hai gitu. Ada apa ya, kalau kemarin kita sempat ngobrol sama Tasya, accountability buddies. Betul. Nah kalau kamu gimana kerja? Kalau aku kalau lagi WFH dan sendirian kerja di rumah, cara paling tepat buat show up-nya adalah ya udah aku berpakaian selayaknya orang kerja, dan aku duduk di tempat kerja gitu. Jadi menghindari cuma pakai boxer atau apa kayak gitu. Iya. Terus udah bikin to-do list. Tasknya itu udah harus langsung dilakukan. Jadi show up itu ke responsibility yang emang ada gitu hari itu. That's so good. Iya benar sih, kalau dengan pakai baju rapi, dengan pakai outfits yang mendukung mood kerja. Betul. Iya. Oke, sekarang kita ke part 2. Part 2. Tadi setelah show up, setelah susu, sekarang masuk ke PA. Pay attention. Pay attention. Yes. Attention itu kayak kita fokus, perhatiin orang ngomong dan kerja gitu. Ini kayak emang lebih pay attention tuh kayak listening. Iya. Listening kayak sensitif dan peka gitu. Betul. Kalau misalnya lagi ada orang yang butuh bantuan, kita tuh offer help. Coba deh kayak dengerin episode kita sebelumnya. Iya. Kayak tentang jangan kebanyakan ngasih. Betul. Di situ dijelasin kalau banyak kasih bantuan itu tuh justru banyak benefitnya buat kita gitu. Bener ya, tapi bukan cuman pay attention ke orang lain juga gitu. Bener. Tapi ke pay attention ke yang dikasih tahu. Learning. Bener, iya sih. Jadi saat kita pay attention, kita tuh jadi tahu, oh gitu ya. Atau kayak konten gitu, kayak kita kalau aku suka ngeliatin konten kan. Terus ngeliatin konten, terus apa ya yang bisa dipelajarin. Maksudnya bukan isi kontennya, tapi bentuk kontennya. Oh, dia menarik ya bikin itu. Apa ya yang bisa bukan ubah. Apa sih yang bisa di quote unquote kayak dicuri. Iya. Atau di copy-copy, ya benar. Still like an artist. Ini juga berikutnya nempel sama mindfulness. Betul. Kalau pay attention, karena kan atensi itu harus satu ya. Wah ini agak sulit sih buat aku sebenarnya ya. Apalagi aku yang kayak lompat sana lompat sini. Jadi tipsnya adalah mindful dan jangan multitasking. Betul. Kayak window, atau frame-nya, timeline tuh jelas gitu. Iya. Jam segini-segini tuh gue pay attention to ini aja gitu. Jam segini-segini pay attention gitu. Tapi kalau Ems emang agak lumayan lompat-lompat. Aku susah sih, tapi berusaha untuk memperhatikan gitu loh. Bener. Karena anyway multitasking emang by default justru menurunkan performa kita. Iya sih. Ini penelitian dari si Sophie Leroy, di Professor of Management and Dean of the School di University of Washington. Bothell. Iya, dia bilang kayak emang multitasking, dan penelitian lain juga banyak yang bilang kok kayak multitasking tuh emang justru bukan cara terbaik buat dapat effort gitu. Bukan cara terbaik buat mendapatkan hasil kok effort. Oh iya benar. Tapi ya sih kalau kita kan karena ya tanpa sadar kita membagi konsentrasi kita kan. Terus mungkin lagi sambil dengerin, kayak aku gitu ya kan. Aku suka banget sambil nonton. Ya. Kalau padahal pikirnya kayak aku nonton series yang udah aku tonton, rewatch aja just for background. Tapi Atian kayak tiba-tiba nengok, oh Rory lagi gini ya. Atau kayak aku dengerin Taylor Swift tiba-tiba jadi karaoke. Ya emang gak boleh sih. Ini a reminder, pay attention. Bener. Iya sih, pay attention salah satu yang buat aku ini juga adalah bener-bener dengerin asin. Kamu pernah denger gak sih ada orang yang bahas kalau listening not to reply but to understand, itu kayak ada. Oh, that is so good. Ya, benar. Ketika lagi meeting gitu ya, bener-bener perhatiin deh dia tuh maksudnya itu apa sih gitu ya. Kan ada yang emang nggak mau dengerin, cuma mau reply aja gitu ya. Dan di sini aku belajar kalau di meeting tuh nggak harus kok kita selalu mengeluarkan pendapat gitu ya. So aku kayak coba dengerin. Kalau ada yang bener-bener rasanya melenceng dari apa yang kita kerjakan, baru kita. Iya benar. Baru kita listen, pay attention, benar-benar. Aku juga jadi keinget ya kan.
ya aku main Pinterest gitu kan. Terus aku kayak lagi ngebuka scroll gitu. Terus ada kayak satu pin gitu bilang tentang how to be attractive atau how to change your life in 6 months. Salah satu point yang selalu berulang-ulang disebut adalah pay attention. Pay attention to small details, remember small details. Jadi emang karena iya sih, gimana caranya atraktif ya mungkin saat kita mendengarkan orang lain. Bener. Dan saat kita mendengarkan orang lain atau saat melakukan segala sesuatu dengan fokus gitu. Bener sih. Aku udah gak mau lagi nonton. Gak mau ini ya, gak mau distracted ya. Iya, tapi ntar sampai rumah. I'm sorry. Okay. It's a learning curve, but I'm willing to try. Iya benar. Tapi menarik sih di dua part ini justru yang dibahas adalah gimana caranya kita dedicated sama committed dulu gitu. Bener, aku mau bilang kayak kita tuh yang di-vouch, maksudnya yang ditagih adalah diri kita sendiri gitu. Bener. Yang harus dikoreksi. Oh my gosh. Oke. Tadi yang pertama show up. Yang kedua tupanya adalah pay attention. Yes. Kita masuk ke yang ketiga, duih. DWYH. Ini duih adalah do with your heart. Do with your heart. Wah. Bekerja dengan hati. Sebenarnya kalau yang si Celine Song itu dia kan bilang speak with your heart. Betul, speak with your heart karena konteksnya dia directing. Sebagai director. Directing dan dia harus mengarahkan timnya with your heart gitu. Iya. Sebenarnya bisa diaplikasikan ke kita ketika melakukan sesuatu ya do with your heart gitu. Iya, ini bisa ke segala apapun pekerjaannya sih. Benar. Iya nggak sih konteksnya? Jadi kayak itu mengaktifkan motivasi intrinsik. Jadi kayak otonomi, kompetensi dan keterhubungan. Nah ini karena mereka itu semuanya kayak keterlibatannya terus jadi performanya tuh lebih kayak berkelanjutan nggak sih? Karena when you do it, karena kan dimulai dari hati atau dilakukan tapi dengan hati. Betul. Dan bagusnya kenapa ini ditaruh di nomor 3. Jadi indikator kita performnya tuh bukan di hatinya, ngerti nggak? Tapi di show up dulu gitu. Yes. Sampai akhirnya baru ketika kita udah komit, kita udah dedikasi gitu ya. Baru coba yuk masukin heartnya gitu. Yes. Ya. Karena kalau ini taruh di nomor 1, do with your heart di nomor 1, kan bukan fragile fluktuatif kan. Iya. Hatinya lagi nggak mood atau apa gitu ya. Jadi bener-bener kayak yuk show up dulu. Supami, jelek kayak jadinya. Wow, Celine Song is so awesome sih. Dia tuh keren banget. Aku tuh ngerasa dengan dia nggak perlu teriak-teriak, tapi apa yang dia sampaikan tuh kenceng aja gitu. Iya bener. Selain shout out buat Celine Songnya, tapi buat si profesor juga ya si Anne Bogart tadi ya. Tapi yang jago yang bikin singkatan itu sih Chayla Nahum. Oh aku ya, thank you Lee. Iya. Nah kalau menurut kamu gimana Hum? Jadi kalau menurut aku juga si do with your heart itu bekerja dengan hati itu sebenarnya akibat sih, bukan sebabnya gitu. Ngerti nggak? Jadi karena udah melewati itu, jadi dia melakukannya dengan hati. Betul, jadi emang kayak tadi aku bilang ya, fokus utamanya tuh di dua mentalitas pertamanya, di show up dan pay attention dulu. Ketika si dua fondasi awal itu udah dikerjakan dengan baik, kayaknya sih pasti mengerjakannya akan dengan sepenuh hati dan baik. Benar. It's the action kan? It's the action, ya. Bring the action. Itu lagu. Oke, tapi bener sih. Kan aku selalu mikir ya kayak bikinnya setengah-setengah aja gitu. Tapi when you do it with your heart, bukan jadinya perfectionist, tapi kayak karena hatinya sendiri gitu. Bukan karena perfectionist ya, bukan karena looknya. Aku rasa ada bedanya deh, kayak do it with your heart and being perfectionist. Iya, beda sih. Beda kan? Yeah. Maksudnya kayak with your heart emang dengan tulus gitu dilakukan gitu kan, tahu konsepnya gitu. Ya sama lah kalau kayak ada teori ya. Ada teori namanya self-determination theory. Nah itu ketika dorongan eksternal itu mendominasi. Nah motivasi intrinsik ini bisa nurun. Nah yes. Jadi emang start with yourself dengan apa? Dengan datang dulu, dengan hadir, dengan pay attention. Exactly, and do it with your heart. Aku tuh selalu jadi reminder aku tuh kata-katanya Panji. Kalau bisa kalah sama mood, apalagi sama kerasnya hidup. Itu kan kerasnya kehidupan kan dari luar ya. Dan emang susah gitu. Aku tuh kadang ya itu kayak do it with your heart. Aku kan selalu kayak ya bikin konten kayak
ini kenapa kalau kayak topik kita tuh selalu ke reflect-nya ke konten gitu, ke pekerjaan gitu kan, do it with your heart. Aku tuh selalu ngerasa kayak konten aku enggak yang kemarin kurang oke gitu kan. Tapi yet again ada orang yang selalu follow. Ada followers nambah atau bukan bahkan kalau selalu follow kayak ngelihat angka followers aja kayak tapi udah banyak deh, masa gue nggak melakukan sesuatu buat itu gitu loh. Betul. As an appreciation gitu loh. Nah itu kali bentuk pay attention-nya. Benar. Is that it? Yes. Makanya sih itu makanya dibilang yang 3 tadi itu adalah usaha kita gitu. Sampai akhirnya jadi apa? Jadi yang nomor 4 ini. Atau sebelum masuk ke 4 kamu ada yang sampaikan? Kalau kita kan selalu bahas ya usaha, effort. Kan pasti teman-teman juga udah pernah dengar. Nah ini selalu kita bahas ya. Usaha itu kayak kita usaha terus nanti hasilnya akan apa gitu. Pas puas kita kayak oh iya ya emang usaha itu tidak mengkhianati hasil. Tapi ada selalu Nahum bilang apa? Hasil yang gak mengkhianati usaha tuh hasil. Gitu, orang kan gak tahu, kalau menurut aku selalu kebalik deh. Kayak usaha tidak mengkhianati hasil. Karena kan yang duluan adalah usahanya. Tapi kan karena usaha itu makanya dia ada hasilnya. Nih kayak misalnya nih si usaha di sini nih. Ini kalau pada dengerin doang nggak nonton. Iya benar. Tangannya Nahum. Si usaha di depan, si hasil di belakang nih. Kan yang duluan si usahanya gitu. Iya. Usaha. Jadi ya kalau pada akhirnya si hasilnya kabur, hasil mengkhianati usaha, ngerti nggak? Gitu. Ngerti nggak? Iya. Tapi coba deh teman-teman. Menurut kalian? Taruh di kolom komen ya. Kasih tahu kita menurut kalian usaha tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati usaha. Aku tim usaha tidak mengkhianati hasil karena dia udah berusaha, maka pasti hasilnya bagus. Oke, usaha. Jadi ya nggak selalu bagus sih. Cuma maksudnya paling nggak hasilnya oke. Iya. Drop di kolom komen. Ya, drop di kolom komen, please. Aku ini salah satu debat kita. Kasih penjelasan ke kita gimana. Kurang lebih 1 halaman. Iya. Ngomong-ngomong soal usaha dan hasil. Ini part nomor 4 ini justru menggambarkan situasi tersebut ya. Part 4 ini dari Supaduih Mei ini adalah yang terakhir Mei. Inikah namanya cinta. Salah. MA adalah manage expectation. Ini adalah bagian penutup dan yang paling penting juga. Benar. Karena biasanya kenapa Holmes? Sesering apapun kita muncul ya, show up gitu ya, seperhatian apapun kita sama lingkungan kita, sama sepenuh-penuh hatinya kita ngerjain, ujung-ujungnya bisa aja kita nggak diapresiasi. Iya. Kita sebagai manusia itu tidak bisa kabur dari perasaan ekspektasi. Iya. Kita tuh kan mengharapkan ya kayak aku bilang kayak kita ngerjain ini berharap banyak likes-nya. Bener. Gue udah pay attention nilai sekolah kuliah bagus. Ternyata enggak. Kita udah do with our heart. Yang likes cuma 3. Oh sedih, oke. Bisa tuh kejadian. Tapi ya again kalau kita selalu bahas ya. Kayak gak usah. Ini gampang untuk ngomongnya, tapi kadang agak sulit karena kita sebagai manusia aja gitu. Jadi nggak usah berekspektasi buat dipuji, diviralin atau lain-lain gitu. Karena yet again it's all internal kan. Itu kan efek eksternal. Tapi yet again it's affecting our life. Makanya yang di-manage adalah ekspektasinya. Jadi di part 4 ini seolah-olah tuh kayak mau bilang ini nih, coba kami baca. Fokus di 3 hal awal aja di Supaduih. Nah part 4 ini adalah reward yang sifatnya tuh nggak terduga, unpredictable. Nah bisa aja 0, bisa aja kecil, tapi bisa juga gede banget. Gede banget. Aku kemarin lagi habis baca Confession of Something 40 F Up. Buku tentang cewek yang pindah balik ke kotanya karena dia habis putus sama tunangannya, dia mulai hidup baru lagi lah. Fiction atau? Fiction. Oh, oke. Dia mulai hidup barunya lagi di London, di tempatnya dia. Terus dia tuh kayak udah ketinggalan sama teman-temannya udah pada nikah, udah pada punya anak, ya udah berubah beda chapter of life-nya. Terus dia itu bikin podcast sendiri. Dia bikin podcast sendiri karena dia pikir, gue mau curhat aja, gue mau ngomong aja gitu. Dia bikin konten itu, terus dia kayak ngecek kayak, gue punya 18 listener. Gue punya 32 listener. Gue punya 54. Terus hari ini kayak, enggak ada, cuma segitu-segitu aja. Dia udah gak cek-cek lagi.
Sampai tiba-tiba kayak berbulan-bulan berikutnya dia ngecek. Tiba-tiba dia kaget banget angkanya kayak 3.000 sesuatu. Dan dia kayak what? Nice. Yeah. Gak expect gitu. Karena dia mungkin dia gak manage expectation. Tapi kayak ya itu hasilnya ekspektasi. Gak terduga. Iya. Gak terduga. Karena bisa aja tadi bisa 0, bisa kecil atau bisa boom atau gede banget. Benar-benar. Aku secara spesifik belajar poin ini ya dari buku berjudul Courage to be Disliked. Ini salah satu life changing book juga buat aku. Iya, aku inget nih kamu bahas buku ini ke aku. Iya, ini bagus sih. Ya agak fiksi, tapi cuma banyak muatan-muatan psikologisnya. Di buku ini dibilang, kebahagiaan sejati itu datang saat kita berhenti hidup demi approval orang lain. Aduh, aku tusuk. Aduh, sakit. Banyak orang-orang tertusuk di luar sana. Tapi bener, ini bagus banget. Karena di sini dibahas dislike itu, to be dislike tuh bukan artinya disebelin gitu. Tapi itu tadi ya, berhenti hidup demi approval orang lain. Dalam konteks manage expectation, terus jangan ukur sukses tuh hanya dengan kayak standar eksternalnya tadi ya, kayak pujian, likes, promotion. Tapi definisikan kayak selesai itu dengan kriteria internal tadi. Yang 3 pertama si Supaduih tadi. Terus di situ dibahas juga mengenai Adlerian courage. Si kayak tokoh yang jadi tokoh utama yang jadi ilmunya tuh jadi fondasi buku ini gitu. Oke. Dibilang berani menerima kenyataan kalau nggak semua ekspektasi bisa dipenuhi. Benar-benar. Manage expectation. Karena ya sih kalau 3 tadi itu kan emang bisa kita lakukan sendiri ya. Benar. Kalau keempat ini si Mei ini nih ya emang it's out of our control. Yes. Yang bisa kita lakukan. Kita bisa. Supaduime. E-nya nggak bisa. Expectation-nya nggak bisa dikontrol. Manage-nya, of course we can do that. It's in our control. Benar-benar. Secara spiritual kita sering bilangnya kayak do the best and let God do the rest gitu ya. Whatever you believe in gitu. God, universe, and everything. Betul. Kalau kita percayanya kan God will do the rest gitu ya. Melengkapi semuanya. Semuanya. That's very interesting. Aku seneng banget sih waktu kamu ngasih tahu ini topik ini dan apa sih pedoman ini asik. Aku kayaknya justru dapat video Celine Songnya dari kamu ya. Iya, kalau ini dari aku. Iya, emang bener. Coba maksudnya aku yang kasih karena aku ngerasa bagus banget si Celine Song ini karena dia emang she does it with her heart. Filmnya bukan yang kayak bilangnya kayak ambi gitu. Enggak. Karena dia sesuai dengan karakternya dia yang kayak tenang. Dalam gitu. Tapi enggak over. Bener, jadi kalau dilihat dari karyanya makanya aku seneng banget dia pas ngomong ini. Bagus banget. Dia nggak emang kayak this is ya gitu. Aduh aku suka banget lagi Celine Song kayak buat aku guys if you haven't watched it I think you need to watch it. It's really good. Dua-duanya ya bahkan si Materialist walaupun banyak orang yang kurang suka. Balik lagi kita ke tiba M.Sen Homes nonton. Tapi aku saking sukanya sama si mantra ini aku tulis dan aku tempel di meja kerja aku. Supaduihme. Jadi kalau ngingetin aku kayak yuk showing up dulu yuk. Terus yuk paying attention. Yuk do it your heart gitu. Iya. Oh my god. Aduh sakit. Kita bikin merch-nya apa? Wah bener juga ya kita bikin kaos ya. Supaduih. Tapi kan ini aku yang bikin. Supaduihme-nya. Ya udah makanya kalau Supaduihme-nya kamu kayak bikin kan ada tuh merek Supreme. Oh iya bener. Iya kayak Supreme gitu tapi Supaduihme. Oh my god so cool. Boleh nih kolom komen juga kalau kalian mau kita bikin. Well itu dia mantra Supaduihme yang terinspirasi dari Celine Song. Mantra ini works banget di kita. Yes, benar-benar. Mungkin bisa works juga di kalian, diterapkan dalam kehidupan, dalam pekerjaan kalian. Yes. Wah pastinya thank you so much udah show up dengan datang ngedengerin kita, pay attention, nge-listening kita. Thank you so much. Jadi yang bisa dilakukan, do with your heart is everything after this. Yes. Mungkin jadi inspired, mungkin jadi bikin konten juga atau bikin tulisan. Oh my god, that's so exciting. Yes. Jangan lupa follow, komen, dan share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa kasih rating juga. True. Terus follow Instagram dan TikTok kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Dan subscribe YouTube kita. Yes. Okay. That's it. Dadah. Thank you.